Sini ya. Di sini kita akan mengumpulkan data nilai statistik kelas ekonomi syariah. Pertama kita buat kolom ya, asal ya kolomnya, random ya. Lalu kolom yang sudah kita buat ini kita blok, lalu kita klik sama dengan, lalu kita klik range between. Tadi saya nilainya 55, nilai tertinggi 99. Lalu N, tarik. Lalu kita menghilangkan rumus yang ada di nilai-nilai ini, karena kalau tidak kita hilangkan, ketika kita klik atau kita klik apapun dia akan berubah ya. Maka kita hilangkan dulu rumusnya agar nanti nilai tidak berubah-ubah. Copy, kita paste values agar rumusnya hilang. Cek sudah mulai rumusnya. Lalu pertama kita mencari jumlah data. Kedua kita mencari nilai minimum. Lalu kita mencari nilai maksimum. Lalu kita mencari kelas. Kita mencari rank. Lalu kita mencari interval. Oke. Lalu di sini jumlah datanya, kita mencari jumlah data dengan sama dengan count atau jumlah data yang sudah kita tentukan, lalu klik enter. Ternyata jumlah datanya itu yang terkumpul ada 65 mahasiswa kelas ekonomi syariah. Lalu kita lihat nilai minimum dari mahasiswa. Kita klik min, kita blok semua data, lalu kita klik enter. Untuk nilai maksimum kita klik max, lalu blok data, enter. Lalu kelas kita menggunakan rumus tugas sama dengan 1 plus 3,322 dikali log logaritma dari jumlah data atau log n. Ternyata jumlah kelas yang nanti akan kita buat ada 7. Lalu rank yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang terakhir interval rank dibagi dengan kelas. Intervalnya kita bulatkan, intervalnya 6. Jumlah data 65, nilai minimum 56, nilai maksimum 98, jumlah kelas yang akan kita buat 7, ranknya 42 dan intervalnya 6. Selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Tabel yang utama kita buat tabel kelas, jumlah kelas. Lalu tabel yang kedua kita buat yang namanya interval. Lalu tabel ketiga kita buat frekuensi. Kita menggunakan rumus CONIF. Lalu untuk yang ketiga, kolom keempat
kita akan menghitung frekuensi menggunakan frekuensi. Lalu kita buat juga tabel nilai tengah. Nilai tengah. Lalu juga kita akan buat batas kelas. Batas kelas. Batas bawah. Batas atas. Selanjutnya kita akan buat frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ini ada less than, ada more than. Di sini persen. Oke, tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kelas. Kita buat kelompok ini. Yang susah mana? Kelas statistik. Kalau terlalu cepat nanti instruksi ya, Pak, terlalu cepat ya. Nanti saya akan ulangnya. Yang tadi setelah kita hitung, kita akan buat 7 kelas. 1, 2. Buat 7 kelas. Lalu interval. Tadi nilai terkecil adalah 56. Nilai minimum 56. Lalu nilai terbesarnya atau tertingginya kita lihat dulu ya di masing-masing kelas. Di masing-masing kelas ini kita melihat berapa intervalnya ya. Interval yang sudah kita hitung ada 6, jadi kelipatannya masing-masing kelas itu ada 6. Bukan kelipatannya, tambahannya ya, tambahan dari masing-masing kelas. Jadi 56 tambah 6. Tambah al. Lalu untuk kelas yang kedua tambah 1. Selanjutnya di sini 63 tambah 6 tambah 1 tambah 6 tambah 1 tambah 6. Mau ya. 83 tambah 6 ini kelas 1 sampai kelas ke-7 dengan interval masing-masing intervalnya 6. Untuk kelas pertama 56 sampai 62, kelas kedua 63 sampai 69 dan seterusnya. Yang penting ditambah Anjir, orang arti dari masing-masing kelas ya. Selanjutnya kita akan membuat frekuensi menggunakan rumus CONIF. Kita gunakan tool yang ada di Excel ya. Kita akan menggunakan fungsi. Atau kita juga bisa mengetik di sini sama dengan CONIF. Kita menggunakan fungsi dulu. Di sini untuk yang di kelas pertama kita klik fx atau fungsi. Lalu di sini di select kategori kita ganti dengan all. Lalu kita cari CONIF.
kita klik on is, maka akan muncul seperti ini. Di kriteria ranknya kita blok semua data. Lalu di kriteria 1 kita lihat interval kecil dari kelas pertama ya, 56 paling besar sama dengan 56. Lalu kriteria rank 2 sama, kita blok semua data. Lalu kriteria 2 kita lihat nilai tinggi dari kelas pertama, kurang dari sama dengan 62. Kita enter atau klik OK. Ternyata di kelas 1 itu nilai 56 sampai 62 ada 8 mahasiswa ya, 8 mahasiswa yang dapat nilai 56 sampai 62. Kita akan coba cek ya, biar nanti tidak bingungan. Kita jadi buat warna ya di sini ya. Oke, kita cek apakah benar ada 8 mahasiswa yang mendapatkan nilai 56 sampai 62. Kita blok semua data, kita melakukan conditional format, kita klik new, lalu kita klik format conditional contents, lalu disini kita tulis atau kita ketik nilai kecilnya kelas pertama 56, kelas nilai tertingginya 62. Kita lihat warna kuning, kecil, nah kita hitung apakah benar untuk kelas pertama nilainya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya. Untuk kelas pertama jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 56 sampai 62 ada 8 mahasiswa. Kalau sudah selesai kita bisa menganalisa kenapa mahasiswa kelas ekonomi syariah itu nilai yang kecil ya. Nanti kita bisa mencari panjangnya kalau demikian. Lalu di kelas kedua. Kelas kedua kita juga menggunakan sama dengan conifs. Ini kita lihat ya. Tadi datanya A4 sampai E16. A4 sampai E16. Untuk nilai kecilnya 63, A4 sampai E16, nilai besarnya, nilai tingginya adalah 69, kurang dari sama dengan 69. Untuk yang ada yang A4 sampai ada 8. Kemudian nggak ada 8. Pilih 63 sampai 69, kita blok lagi. New row, cell content 63 dan 69. Warna merah. Oke. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar ya. Untuk nilai 63 sampai 69 ada 8 mahasiswa dari kelas ekonomi syariah.
Selanjutnya kita lihat kelas ketiga. Conif A 4 sampai E 16. Nilainya 70. Sama dengan 70. A4 sampai E16 nilai kurang dari sama dengan 76. Tutup. Nah, ada 13. Kita cek lagi apakah datanya benar-benar ada 13. Conditional, new rule, target content 70, 7. Nah, purple. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Benar ya, untuk kelas ketiga dengan nilai 70 sampai 76 itu ada 13 mahasiswa. Lalu kelas keempat, kita gunakan fungsi conif kita blok semua data. Nanti silahkan teman-teman buat videonya mau yang conif diketik atau conif menggunakan fungsi, bebas ya. Kelas keempat, nilai kecil 77 lebih besar sama dengan 77. Masuk lagi. Nilai kecilnya 77, nilai tingginya kurang dari sama dengan 83. Enter. Ada 10. Cek. Tujuh 83. 83. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai ya, nilainya ada 10 mahasiswa. Bisa praktek juga, bisa langsung praktek teman-teman semuanya biar nanti nggak bingung. Kelas kelima, conif A4 sampai E16 lebih besar sama dengan 84. A4 sampai E16 nilainya kurang dari sama dengan 90. Tuh. Ada 12 mahasiswa dengan nilai 84 sampai 90. Cek. Sampai 90. Sampai 90. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sesuai. Nah, yang kelas ke-6. A4, E16. Sama dengan 91. A4, E16 kurang dari sama dengan 97. Ada 12. Cek. (91) sampai 97.
Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sesuai ya. Terakhir tinggal dari 98 sampai 104 ada 2. Tapi kita cek apakah benar 2. Sembilan delapan, 100, 104. Nah, benar ada 2 ya. Otomatis ini sudah benar. Nah, sesuai ada 2 ya. Nilainya paling tinggi di sini ada 98 ya. Yang dapat nilai statistik di kelas ekonomi syariah ada 90. Nah, ada 2 nilai 98 ya. Ada 2 mahasiswa yang dapat nilai 98. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Sudah bisa dipahami sampai sini? Mana yang lain? Berarti dianggap paham ya. Di frekuensi count if sudah paham semuanya. Kita coba menggunakan frekuensi dengan frekuensi. Di sini kita blok ya. Nanti kita harus membuat nilai di sini sama persis dengan nilai dengan rumus frekuensi count if. Nilainya harus sama persis. Kita blok kelas pertama sampai kelas ke-7. Kita klik fungsi, kita cari frekuensi. Kita cari frekuensi. Klik frekuensi. Lalu akan muncul seperti ini. Data array-nya kita blok semua data yang sudah ada. Lalu untuk bins array-nya kita blok nilai tinggi dari interval. Kita blok. Nah, seperti ini. Lalu kita klik shift control enter secara bersamaan. Nah, ini belum nggak bareng, ada satu jari yang tidak bareng salah satunya. Masih belum bareng. Kita ulangi, kita blok, kita cek, kita sum apakah benar nilainya. 65 benar. Kita coba cek lagi fungsi frekuensi. Frekuensi oke. Data array kita klik A4 sampai E16. In array-nya kita blok nilai tinggi dari interval. Kita Ctrl Shift Enter, harusnya bareng. Ctrl Shift Enter. Ada apa? Ini ada yang salah nih kak. Jadi frekuensi. Harusnya nilainya sama persis ya dengan sebelahnya. Ini benar 65. Kita cek dulu. A4 E16. Nanti kita ganti di sini.
tambah. Nah, sama persis ya dengan di kolom yang count ifs ya. Kelas 1 8, kelas 2 8, kelas 3 13, kelas keempat 10, kelas kelima 12, 6 12, dan kelas ke-7 2. Total sama 65. Sampai sini ada yang bertanyakan? Sudah paham semuanya? Frekuensi kan tadi nilainya harus sama sama ini. Sama. Untuk kalau misalnya di Maaf sini Pak, 7, yang untuk iya. yang menggunakan Coba frekuensi. diulang Pak yang frekuensi. Kenapa? Yang frekuensi yang kedua bisa diulang nggak Pak? Oke. Kurang paham. Delete ya. Kita blok. Lalu kita klik fungsi. Kita di sini klik frekuensi. Frekuensi. Klik frekuensi, kita klik OK. Lalu ada munculnya seperti ini, muncul tampilannya akan seperti ini. Di data array kita blok semua data yang ada. Di bin array-nya kita blok nilai besar dari interval, nilai tinggi dari interval. Nah, lalu kita klik Shift Ctrl Enter secara bersamaan. Harus bareng, benar-benar bareng ya, biar langsung keluar nilai semua. Nah, ini kan nggak bareng nih. Kita blok lagi, kita enter. Nah, langsung akan muncul nilai sekali enter, langsung nilainya muncul semuanya dari kelas 1 sampai kelas ke-7. Bisa? Sudah paham, Nona? Nona Lydia? Iya Pak, udah. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selanjutnya kita akan menghitung nilai tengah. Nilai tengah yaitu interval kecil ditambah interval besar atau nilai tertinggi dibagi 2. Kita tarik. Ini untuk nilai tengahnya. Lalu batas kelas bawah. Batas kelas bawah, nilai interval kecil dikurangi 0,5. Tarik, selesai. Lalu kelas atas, kelas atasnya nilai interval tinggi atau yang nilai interval yang besar ditambah 0,5. Kita tarik langsung terusnya. Lalu untuk frekuensi kumulatif ya, untuk tabel yang terakhir ini, kita lihat untuk menghitung less than itu kita akumulatifkan nilai yang kurang dari 56 sampai 68, 62 ada 8. Lalu yang less than 63 sampai 69 kurang dari 63 sampai 63 sampai 69, 8 tambah 8. Kurang dari 70 sampai 76, 16 tambah 13. Kurang dari 77 sampai 89, 29 tambah 10. Kurang dari 84 sampai 90, 39 tambah 12. Kurang dari 91 sampai 97, 51 ditambah 12. Kurang dari 98 sampai 104, 63 tambah 2. 65 ya, terakhir sudah selesai. Lalu kita buat persentasenya. 8 dibagi data. 16 dibagi jumlah data.
49 dibagi jumlah data. 39 dibagi jumlah data. 51 dibagi jumlah data. 63 dibagi jumlah data. Dan 65 dibagi jumlah data. Kita presentasikan, klik presentasi. Langsung muncul ya. 12, berarti kan tinggal 25 tambah 12 ya, berapa jumlahkan terusnya ya. Ini kumulatif frekuensi dari yang nilai kecil sampai 65 atau semua data yang ada. Lalu more than atau kurang dari 56 sampai lebih dari 56 sampai 62, more than lebih darinya kan 65 ya, lebih dari 56 sampai 62 itu ada 65. Lalu lebih dari 63 sampai 69, 65 kurangi 8. Kurang lebih dari 70 sampai 76, 57 tambah 57 dikurangi 8. Lebih dari 70 sampai 76, 49 kurang 3, sorry. 9 kurang 13. Aduh. Lebih dari 84 sampai 90, 36 kurangi 10. Lebih dari 91 sampai 97, 26 kurangi 12. Lebih dari 98 sampai 104, 14 kurangi 12. Nah, kita presentasikan sama ya. Bagi banyak data. 49 bagi banyak data. 36 bagi banyak data. 26 total data. 14 bagi total data. 2 bagi total data. Kita jadikan persen. Selesai kita membuat kolom ya. Kita mengumpulkan data, membuat kolom, dan menyajikan dalam angka sudah selesai. Tinggal kita membuat grafik dengan kita akan menggunakan 3 grafik, yaitu grafik dengan batang, diagram batang, give less than, give more than, dan poligon ya. Kalau kita akan membuat data yang batang, kita akan menggunakan frekuensi dan batas kelas bawah. Sampai sini udah mau tanyakan nggak sebelum dilanjut? Sudah bisa dipahami semuanya? Video nanti harus buat sama ya dengan yang saya sampaikan hari ini, dan data tidak boleh sama. Nanti datanya kelipatan 15 dari masing-masing mahasiswa. Misalkan nomor 1 itu datanya 35, nomor 2 ditambah 15. 35 tambah 15, 50. Nomor 3, 50 tambah 15, 65. Nomor 4, 65 tambah 15, 70. Nomor 6, 70 tambah 15, 85. Dan seterusnya ya. Nanti silahkan dibuat, kalian merekam ya. Membuat video. Ada yang punya, ada yang tidak punya aplikasi. Sini drive-nya. Drive. Misalkan saya akan share ya. Bisa drive,
Misalkan, coba saya cari ini, misalkan SPSS 16 ini ya, misalkan. Ketika kita mau share, klik kanan. Ini kan drive yang mau kita bagi ya. Misalkan untuk tugas, nah, sebenarnya saya buat tugasnya aja dulu misalkan. Saya akan buat drive baru di sini. Saya akan buat folder baru, misalkan tugas video pengumpulan dan penyajian data. Misalkan ya, sudah saya buat. Di sini akan muncul kan video pengumpulan dan penyajian data. Lalu kita akan share linknya itu, klik kanan. Lalu kita akan bagikan linknya ya, kita klik bagikan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat. Ini ya, kita klik ubah ke siapa saja yang memiliki. Nah, di sini kita lihat aksesnya ini, kita klik mengaksesnya ini. Jadi kita ganti editor, mengelola, menambah, dan mengedit file. Jadi kita tidak perlu mengakses, lihat saja atau memberi komentar, kita tutup. Ya, jadi kita cukup klik editor, ya, lalu kita share. Atau siapa saja memiliki link atau dibatasi. Kalau misalkan agar tidak agar saya bisa membuka, siapa saja memiliki link, diklik, baru kita share linknya. Kita salin link, kita upload ke kolom tugas video tadi. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Gimana teman-teman? Ya, tinggal salin link, di upload di tugas. Selesai ya. Kan siapa saja yang memiliki bisa mengakses, lihat saja, atau kita klik editor aja, editor. Kalau editor saya bisa mengedit ya. Siapa saja yang memiliki link dan editor. Jangan dibatasi ya. Kalau dibatasi saya nanti minta izin. Jadi saya minta siapa saja yang memiliki link ini bisa buka. Oke ya. Paham semuanya? Bisa dipahami? Oke. Jangan sampai bertanya. Jangan bertanya di Wapri. Di Wapri saya tidak akan menjawab ya. Hanya Wapri saya tidak akan jawab. Untuk tugas silahkan tanyakan di grup. Nanti siapa tahu teman ada yang menjawab ya. Kalau satu-satu Wapri ya nanti repot ya. Kan tidak semua teman di sini tuh tidak paham. Pasti ada yang paham. Kita lanjutkan yang tadi ya. Karena belum selesai, kita akan buat grafik atau diagram. Pertama kita akan buat diagram batang ya. Kita buat diagram batang. Untuk membuat diagramnya, kita klik insert. Lalu kita pilih ya diagram batangnya ya. Kita pilih. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita lihat, kita cek chart type-nya apakah sudah kolom atau belum. Kita cek. Kita klik udah kolom ya, kita klik kolom, kita klik OK. Lalu kita select data. Select data. Nah, akan seperti ini bentuknya. Lalu kita klik add. Di legend entries series ini kita klik add. Lalu kita beri nama. Data. Nilai statistik mahasiswa. Data nilai statistik mahasiswa. Lalu di series values ya. Kita delete yang ada di sini. Lalu kita blok frekuensi. Kita blok frekuensi. Lalu kita klik OK. Selanjutnya di
kolom sebelah kanan ya, di horizontal, kita klik edit. Lalu di sini kita blok batas kelas bawah. Lalu kita klik oke. Nah, bentuknya akan seperti ini untuk batang diagram batang ya. Selanjutnya untuk poligon. Bisa geser ya. Untuk poligon kita menggunakan nilai frekuensi dan nilai tengah. Sama dengan tadi, kita klik insert, kita pilih ya. Kalau poligon kan kita menggunakan line atau garis, kita klik dulu seperti ini, asal dulu. Kita klik, dan kita change, kita klik line, lalu kita klik oke. Di sini kita seperti tadi, kita klik select data, lalu di legend entries sama kita tulis nilai statistik mahasiswa. Hapus. Lalu kita blok frekuensi. Kita klik OK. Lalu di horizontal, kita klik nilai tengah. Kita blok nilai tengah, lalu klik OK. Ini kita kasih poin ya. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini ada kelebihan. Kita klik garisnya, sesuaikan. Nah, ini untuk nilai statistik mahasiswa menggunakan poligon. Selanjutnya kita akan menggunakan OGIF less than dan more than. Sama dengan tadi, insert, kita klik line, asal dulu, lalu kita klik tampilannya, change, kita klik change type, kita klik line, lalu kita klik OK. Selanjutnya, di sini kita select data, kita add, kita tulis less than. Terus less than kita blok. Oke. Nah, ini OGIF less than. Selanjutnya kita buat OGIF more than. Sama dengan tadi, insert. Kita klik line. Sama. Change type. Line. Oke. Select data. Add more than. Terus. Lalu kita blok more than. Oke. Nah, ini more than. Untuk data lebih dari. Lalu kita gabungkan more than dan less than ya, untuk lihat menggabungkan less than dan more than. Sama dengan tadi, kita klik insert line, kita klik line. Oke, select data, kita klik add less than. Kita blok less than. Oke, lalu kita add more than. Kita blok more than. Kita klik oke. Kan seperti datanya ya. Kita bisa munculkan poin ya. Ya sama. Bisa munculkan poinnya. Sama kita munculkan poinnya.
Ada 5 grafik ya yang kita buat dalam video. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Bagaimana teman-teman? Silakan untuk absen malam hari ini kalian screenshot ya, silakan screenshot. Dan hasil screenshot nanti diupload di kolom bukti SS Zoom yang ada di e-kampus. Itu nanti yang dianggap hadir ya. Jadi kalian wajib mengumpulkan bukti SS ya. Pertemuan kita malam ini lalu diupload di kolom bukti SS Zoom. Silakan di screenshot langsung diupload. Batas uploadnya 3 hari sampai hari Selasa ya. Sampai hari Senin. Sampai hari Senin. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Ufi. Bapak kalau yang misalnya yang belum sempat KRS-an itu gimana ya Pak untuk absensi? Emang nggak bisa masuk ke kampus ya? Hal yang belum isi nggak bisa ya? Nggak bisa akses. Di ini dulu aja, dikumpulkan dulu aja. Yang belum ini guys, kenapa? Yang belum isi KRS. Dikumpulkan disimpan dulu. Nanti kalau sudah isi KRS, nanti info ke saya. Wapri ke saya, nanti akan saya bukakan, langsung diupload, langsung saya tutup ya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Yang belum isi KRS banyak ya kelas ini ya? Gimana Pak? Yang belum isi KRS banyak? Setahu saya lumayan. Lumayan ya. Ini kan yang ada di kampus ada 24 ya. Berarti ini kalau misalkan tambah yang isi tambah banyak ya? Mungkin ada 8 orang atau 9 orang Pak. Banyak juga ya. Bapak.